Warga NU wajib tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update dan nonton video lainnya. Kepengurusan Nahdlatul Ulama dibedakan menjadi dua, yakni Syuriah, setara legislatif, dan Tanfidziyah, setara eksekutif. Jabatan tertinggi Syuriah disebut Rais Am, sedangkan jabatan tertinggi Tanfidziyah disebut Ketua Umum. Ketua Umum dalam menjalankan tugas-tugasnya harus tunduk dan patuh kepada Rais Am. Rais Am adalah jabatan tertinggi di dalam tubuh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang keberadaannya ada di dalam jajaran Syuriah, sesepuh. Rais Am dibantu oleh wakil, katib, dan akwan. Jabatan Rais Am pertama kali adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan sebutan Rais Akbar sebab beliau sebagai pendiri sekaligus pimpinan tertinggi pertama kali di dalam Nahdlatul Ulama. Saat ini pejabat Rais Am masa khidmat 2022 hingga 2027 adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sekarang mari kita simak siapa saja yang pernah menjadi Rais Am PBNU dari masa ke masa berserta biografinya. Pertama, masa khidmat PBNU 1926 hingga 1947. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, 6 kitab hadits, serta memiliki gelar Syaikhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah, dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki anak bernama Kiai Haji Awahid Hasyim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan Presiden RI keempat. Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan 1366 Hijriah. Saat itu Kiai Hasyim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Kiai Hasyim kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spoor. Mendengar kabar itu, Kiai Hasyim sangat kaget hingga ia jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang. Kedua, masa khidmat PBNU 1947 hingga 1971. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, 31 Maret 1888, 29 Desember 1971, adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Suara Nahdlatul Ulama, atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah. Ia belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona R. Muhammad Khalil Bangkalan Madura, dan pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfudz At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Ketiga, masa khidmat PBNU 1971 hingga 1980. Kiai Haji Bishri Syansuri, 18 September 1886 – 25 April 1980, seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Bishri Syansuri dilahirkan di Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah, tanggal 18 September 1886. Ayahnya bernama Syansuri dan ibunya bernama Maria. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia memperoleh pendidikan awal di beberapa pesantren lokal, antara lain pada Kiai Haji Abdul Salam di Kajen, Kiai Haji Fatur Rahman bin Ghazali di Sarang Rembang, Syekhona Muhammad Khalil di Bangkalan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng Jombang. Saat belajar tersebut ia juga berkenalan dengan rekan sesama santri, Abdul Wahab Hasbullah, yang kelak juga menjadi tokoh NU.
Ia kemudian mendalami pendidikannya di Mekah dan belajar kepada sejumlah ulama terkemuka antara lain Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Sa'id Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Jamal Maliki, Syekh Ahmad Hatib Padang, Syekh Syuaib Dagistani, dan Kiai Mahfuz Termas. Kiai Haji Bisri Syansuri meninggal dunia dalam usia lanjut tahun 1980 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Keempat, masa khidmat PBNU 1981 hingga 1984. Kiai Haji Ali Maksum lahir di Lasem, Jawa Tengah, 2 Maret 1915 dan wafat pada tanggal 7 Desember 1989. Ayahnya bernama Kiai Haji Masyum dan ibunya Nyai Hajah Nuriyah. Kiai Haji Ali Maksum lahir dan besar di lingkungan pesantren. Kiai Haji Ali Maksum pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1981 hingga 1984 menggantikan Rais Am periode sebelumnya Kiai Haji Bisri Syansuri yang meninggal pada 25 April 1980. Kiai Haji Ali Maksum terpilih sebagai Rais Am berdasarkan hasil Musyawarah Nasional, Munas, Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 30 Agustus sampai 2 September 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Kiai Haji Ali Maksum juga aktif menjadi dosen di Yayan Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-an serta menjadi anggota tim penterjemah Al-Quran sejak tahun 1962. Kiai Haji Ali Maksum wafat pada hari Kamis, 7 Desember 1989 dalam usia 74 tahun. Kiai Haji Ali Maksum wafat beberapa hari setelah dilangsungkan Muktamar NU ke-28 di Pesantren Al-Munawir Krapyak. Kelima, masa khidmat PBNU 1984 hingga 1991. Kiai Haji Ahmad Shiddiq lahir 24 Januari 1926 dan wafat 23 Januari 1991, adalah tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjabat sebagai Rais Am Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Kiai Haji Ahmad Shiddiq lahir dengan nama kecilnya, Ahmad Muhammad Hasan, di Jember pada hari Ahad Legi 10 Rajab 1344, tanggal 24 Januari 1926. Ia adalah putra bungsu Kiai Shiddiq Daril Bunyai. Kiai Ahmad Shiddiq ditinggalkan ibunya pada usia 4 tahun, kemudian ayahnya pada usia 8 tahun. Karena itu, kakaknya, Kiai Mahfuz Shiddiq, bertugas mengasuh Kiai Ahmad Shiddiq, sedangkan Kiai Halim Shiddiq mengasuh Abdullah yang masih berumur 10 tahun. Ada yang menduga bahwa bila Kiai Ahmad terkesan banyak mewarisi sifat dan gaya berpikir kakaknya, Kiai Mahfuz Shiddiq. Setelah waktu berlalu, Kiai Mahfuz mengirim Kiai Ahmad Shiddiq untuk menimba ilmu di Tebu Ireng. Semasa di Tebu Ireng, Kiai Hashim melihat potensi kecerdasan pada Kiai Ahmad Shiddiq, sehingga kamarnya pun dikhususkan oleh Kiai Hashim. Kiai Ahmad Shiddiq dan beberapa putra-putra Kiai dikumpulkan dalam satu kamar. Kecerdasan dan kepiawaiannya berpidato, menjadikan Kiai Ahmad Shiddiq sangat dekat hubungannya dengan Kiai Wahid Hashim. Kiai Wahid telah membimbing Kiai Ahmad Shiddiq dalam Madrasah Nizomiyah. Ketika Kiai Wahid Hashim memegang jabatan Ketua MIAI, Ketua NU dan Menteri Agama, Kiai Ahmad Shiddiq dipercaya sebagai sekretaris pribadinya. Di NU sendiri, karir Kiai Ahmad Shiddiq bermula di Jember. Tak berapa lama, Kiai Ahmad Shiddiq sudah aktif di kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur, sehingga di NU saat itu ada 2 Bani Shiddiq yaitu, Kiai Ahmad Shiddiq dan Kiai Abdullah, kakaknya. Bahkan pada konferensi NU wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing dan selanjutnya Kiai Ahmad Shiddiq muncul sebagai Ketua Wilayah NU Jawa Timur. Keenam, masa khidmat PBNU 1991 hingga 1992. Kiai Haji Ali Yafi, lahir 1 September 1926, adalah ulama fikih dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia adalah tokoh Nahdlatul Ulama, dan pernah menjabat sebagai pejabat sementara Rais Am, 1991 hingga 1992. Kiai Haji Ali Yafi memperoleh pendidikan pertamanya pada sekolah dasar umum, yang dilanjutkan dengan pendidikan di Madrasah Hasadiyah yang terkenal di Sengkang, Sulawesi Selatan. Spesialisasinya adalah pada ilmu fikih dan dikenal luas sebagai seorang ahli dalam bidang ini. Ia mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Ujung Pandang sejak 1959 sampai 1962, kemudian Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur, 1962 hingga 1965.
Pada Muktamar NU di Semarang 1979 dan Situbondo 1984, ia terpilih kembali sebagai Rais Am dan di Muktamar Krapyak 1989 sebagai Wakil Rais Am. Karena Kiai Ahmad Shiddiq meninggal dunia pada 1991, maka sebagai Wakil Rais Am ia kemudian bertindak menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang sebagai pejabat sementara Rais Am. Ketujuh, masa khidmat PBNU 1992 hingga 1999. Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat adalah seorang ulama besar Nahdlatul Ulama dan pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1992 hingga 1999. Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhyat dilahirkan di Cipasung pada 31 Januari 1934. Ayahnya adalah ulama besar di kabupaten tersebut, Kiai Haji Ruhyat dan ibunya Hajah Aisyah. Sebagai ulama yang cukup berpengaruh di kalangan NU, Kiai Ilyas hanya mengecap pendidikan formal selama 3 tahun di sekolah rakyat. Kiai Ilyas juga mendapat pendidikan pesantren, yakni di Pondok Pesantren Cipasung yang dipimpin ayahnya, Kiai Haji Ruhyat sejak kecil. Kiai Ilyas berpembawaan tenang dan sejuk, namun diakui oleh para ulama di kalangan NU dan non-NU sebagai ulama yang cerdas. Pada tahun 1989, saat Muktamar NU di Krapyak, Kiai Ilyas menjadi salah seorang Rois Syuriah pengurus besar PBNU. Puncaknya, pada tahun 1994, pada Muktamar ke-29 NU, yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Kiai Ilyas terpilih sebagai Rois Am PBNU, mendampingi Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU. Ia meninggal usia 73 tahun dan dimakamkan di kediamannya di Komplek Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2007. Kedelapan, masa khidmat PBNU 1999 hingga 2014. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud selama 2 periode menjabat sebagai Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Kiai Sahal adalah pemimpin pesantren Maslakul Huda sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini didirikan ayahnya, Kiai Haji Mahfud Salam, pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama, INISNU, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 2013. Pada tanggal 24 Januari 2014, Kiai Sahal meninggal dunia di kediamannya di Komplek Pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati. Kesembilan, masa khidmat PBNU 2014 hingga 2015. Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau lebih sering dipanggil dengan Gus Mus, lahir 10 Agustus 1944 di Rembang, adalah pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Talibin, Leteh, Rembang. Gus Mus pernah menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2014 hingga 2015 karena menggantikan Kiai Haji Sahal Mahfud yang wafat. Pendidikan Gus Mus dimulai di Sekolah Rakyat Rembang, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali kurang lebih selama 1,5 tahun. Setelah itu ia melanjutkan menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta selama 4 tahun di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan Kiai Haji Abdul Qadir. Setelah menamatkan di pondok tersebut, ia menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Gus Mus adalah seorang pemuka agama atau ulama pertama kali yang memperoleh penghargaan Yap Tiam Hien pada tahun 2017 karena ia dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia. Ke-10, masa khidmat PBNU 2015 hingga 2018. Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Maruf Amin lahir dengan nama Maruf Al-Karhi pada tanggal 11 Maret 1943, yang bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Awal 1362 Hijriah di Desa Kresek, Tangerang, Keresidenan Banten, dari pasangan Kiai Haji Muhammad Amin dan Hajah Maimunah. Pada tahun 1955, Kiai Maruf memperoleh pendidikan awalnya di Sekolah Rakyat Kresek dan bersamaan juga ia digemblengkan pengetahuan agama di Madrasah Ibtidayah Kresek, kemudian melanjutkan pendidikan menengah Madrasah Sanawiyah, 1958, dan Madrasah Aliyahnya,
1961 di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur milik Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Saat ini Kiai Haji Maruf Amin Wakil Presiden Indonesia ke-13 sejak 20 Oktober 2019. Ke-11, Masa Hikmat PBNU 2018-2027. Kiai Haji Miftahul Akhyar, lahir 30 Juni 1953, adalah seorang ulama yang saat ini menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU sejak tahun 2018. Kiai Miftah tercatat pernah nyantri di beberapa pesantren ternama, di antaranya Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang, Rembang, Jawa Tengah, juga mengikuti Majelis Ta'lim Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maki Al-Maliki di Malang, tepatnya ketika Sayyid Muhammad masih mengajar di Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sunnah, Surabaya. Demikian 11 biografi Rais Am PBNU dari masa ke masa.